Saya sebagai seorang masyarakat biasa, jadi otomatis keseharian saya bermain dengan ibu-ibu yang pengangguran, bisa dikatakan nggak punya pekerjaan, hanya mengharapkan ekonomi dari suami. Sehingga saya berpikir, jika seandainya saya membuat sebuah kelompok, mungkin ada baiknya dan bermanfaat. Karena kenapa? Saya tahu ekonomi rata-rata masyarakat di Sawang Indah ini kelas menengah ke bawah. Bisa dikatakan memang kelas bawah, Pak, kan? Rata-rata pencariannya ke laut dan petani kecil-kecilan. Jadi otomatis anak-anaknya untuk asupan gizi sangatlah kurang. Jadi kalau ditunggu untuk uang dari suami mungkin tak akan tercukupi kebutuhan gizi mereka. Jadi saya ajaklah ibu kecil dan saya rembuk sama bapak kecil. Saya ingin membuat suatu inovasi, bahwasannya saya paling suka tantangan karena kata mereka di Sawang Indah ini tidak bisa penghasil sayur. Jadi saya bawa masyarakat, mungkin kalau sendiri pikiran itu agak pendek, Pak. Dengan bersama, jadi kami selalu bersama, seminggu 2 kali kami selalu keluar bersama untuk gotong royong. Dan kami coba dan mencoba. Akhirnya bisa, alhamdulillah sampai hari ini, permintaan pasar sudah kami cukupi. Apa yang dilakukan Surtini adalah melawan keniscayaan. Ia telah berani mendobrak pemikiran sempit banyak pihak bahwa di desa yang notabene berada di bibir pantai, sayur mayur tak akan hidup subur. Namun, ia telah membuktikan bersama para perempuan yang tergabung dalam kelompok wanita tani Gampung Sawang Indah, Kecamatan Labuan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan Sartini menawarkan inovasi tersebut untuk dijalankan di Gampung Sawang Indah adalah untuk membantu perekonomian keluarga dan mencukupi asupan gizi anak. Saat ini gerakan itu baru sebatas didukung secara moral oleh pemerintahan desa. Ya, dukungan secara moral sih ada, tapi kalau mengarah ke dukungan modal sampai hari ini belum. Tapi insya Allah kita berjanji nanti, apalagi melihat situasi dan kondisi KTW ini perlu di-spot terus. Jadi kemungkinan besar untuk 2019 kita nggak segan-segan mengupload dana untuk demi pengembangan TKW ini sendiri. Pak Geci sebagai kepala pemerintahan di tingkat Gampung memberi dukungan moral, bahkan menjanjikan dukungan dana di tahun depan. Bukanlah tanpa sebab, upaya yang dimulai Sartini tak sebatas harus didukung, tapi juga didanai. Upaya Surtini telah dirasakan manfaatnya oleh hampir semua masyarakat desa, di mana perekonomian keluarga terbantu dengan keberadaan kelompok wanita tani tersebut. Ya, kalau saya melihat program ini sangat bagus dan ajas manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu sangat positif. Apalagi kan kesadaran masyarakat dengan adanya kelompok ini, masyarakat sudah mulai ada kesadaran melakukan hal yang sama di samping rumah, sementara didukung oleh fasilitas perkarangan yang ada. Ya, paling tidak memberikan kesadaran kepada masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang ada untuk mendukung penuh program ini seperti gotong royong dan lain sebagainya. Juga di samping itu kita juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar program ini didukung karena ajas manfaatnya sangat besar sekali untuk masa yang akan datang. Hingga kini, kelompok wanita tani sudah mempunyai 3 lahan perkebunan sayur. Bukan hanya itu, Surtini mewajibkan seluruh anggota kelompok menanam ragam sayur di perkarangan rumah, minimal untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Setiap harinya mereka bisa konsumsi sayur. Jadi sampai hari ini mereka antusias banget, Pak. Saya senang sekali. Mereka bilang bahwasannya di samping mereka bisa asup sayur, mereka juga bisa jual. Nah, sehingga bapak-bapaknya juga ikut kasih support. Mereka merasa sekali bahwasannya selama kehadiran KWT ini mereka sangat beruntung dan sangat mengurangi anggaran rumah tangga. Biasanya kalau sehari 50.000, sekarang 30.000 sudah cukup makan sayur, Pak. Untuk merawat tanaman hingga tetap segar meski seharian penuh dibakar sinar matahari, Surtini punya trik khusus. Ia memanfaatkan limbah seperti sabut kelapa sebagai wadah yang dipakai untuk menanam sayuran.
Jadinya, air siraman sayuran tidak cepat kering, sehingga kelembapan tanah terjaga dan sayuran tidak menjadi layu. Dengan kekayaan sayuran, kini Gampung Sawang Indah tak sebatas dikenal sebagai daerah penghasil ikan segar saja, melainkan juga penghasil sayuran. Kalau di Sawang Indah ini selama ini hanya terkenal dengan ikan segar, saya mau ke depan di samping ikan segar juga sayur segar. Dan bersama anggota, saya katakan bersama kita pasti bisa, mereka semua angguk-angguk Pak. Dan semangat luar biasa. Keberadaan inovasi yang dikembangkan Surtini lewat komunitas kelompok wanita tani telah membawa berkah bagi kaum ibu. Mereka kini telah mampu membantu perekonomian keluarga. Selama ini manfaat pekarangan kurang terrealisasi. Alhamdulillah sekarang pekarangan sudah banyak, maksudnya sudah dimanfaatkan Pak. Untuk menambah penghasilan keluarga Pak, bisa bantu-bantu suami. Biasanya kita minta uang dari suami, sekarang alhamdulillah kita udah bisa ada penghasilan sendiri, bisa dari mau beli sabun, berarti uang beli sabun, buat kita belanja sehari-hari udah bisa disimpan. Kelompok ini diharapkan terus eksis karena keberadaan mereka memberi dampak yang besar bagi khususnya dan masyarakat secara umum.